Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya tentang komunikasi pada klien yang tidak sadar ya. Ya, bagaimana sih kalau kamu ketemu pasien, pasiennya itu tidak sadar, apakah tetap melakukan komunikasi? Jawabannya iya, tetap. Ya, kenapa? Alasannya bagaimana? Ya, nanti saya jelaskan. Untuk komunikasi pada klien yang tidak sadar, ya itu adalah, jadi gini, kalau pasien tidak sadar, itu seluruh sensasi sensorik itu akan dihantarkan di otak, ya ke otak. Sebenarnya sebagian besar aktivitas sistem saraf itu diawali oleh pengalaman sensori yang berasal dari reseptor sensorik, yaitu pertama adalah adanya reseptor visual penglihatan, reseptor auditorik atau pendengaran, reseptor taktil di permukaan tubuh ya, jadi merasakan sesuatu, dan berbagai reseptor lain. Pengalaman sensorik ini dapat menimbulkan reaksi yang segera atau ingatan yang terbentuk ini dapat disimpan itu selama beberapa menit atau beberapa minggu atau bahkan beberapa tahun, dan selanjutnya dapat membantu untuk menentukan reaksi tubuh di masa yang akan datang. Ya, jadi otak ini sangat berpengaruh terhadap persepsi, memori ya seseorang ya, mengingat sesuatu, adanya berbagai jenis otak ya, otak ada posterior ya, ada otak depan, ada otak belakang, ada otak samping ya, ada frontal, ada posterior tadi, ada macam-macam ya bagiannya, dan itu ada yang untuk berpikir, ada yang untuk bisa untuk mendengarkan auditori ya. Ketidaksadaran itu mengakibatkan fungsi sensorik dan motorik pasien itu mengalami penurunan, sehingga seringkali itu stimulus dari luar itu tidak dapat diterima oleh pasien. Dan klien itu tidak dapat merespon kembali stimulus tersebut karena ketidaksadaran tersebut, ya. Karena tadi fungsi sensorik motoriknya mengalami penurunan. Keadaan tidak sadar itu bisa terjadi akibat yang pertama adalah adanya gangguan organik pada otak. Jadi memang otaknya itu terganggu ya, ada gangguan atau adanya trauma otak berat seperti misalnya kecelakaan yang menyebabkan kepalanya terbentur, kemudian mengalami trauma gitu ya. Kemudian shock ya, shock itu macam-macam ya, ada shock hipovolemik, ada shock anafilaktik ya karena alergi suatu, bisa obat, bisa alergi serangga gitu ya, bisa juga karena tadi perdarahan ya, trauma perdarahan terjadilah shock dan lain-lain. Kemudian pingsan ya, kondisi orang pingsan, jatuh kemudian pingsan, tidak sadarkan diri, kemudian kondisi tidur atau narkose, dan gangguan berat yang terkait dengan penyakit tertentu ya. Seringkali itu ada timbul pertanyaan tentang perlu tidaknya sih perawat berkomunikasi dengan klien yang mengalami gangguan kesadaran. Bagaimanapun, secara etika penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu harus menerapkan namanya komunikasi pada klien. Baik dia mengalami sadar ataupun tidak sadar. Jadi tetap dilakukan komunikasi pada pasien tidak sadar. Ya. Selain tadi ada nilai-nilai etika, ya kita tetap melakukan komunikasi, itu ada yang namanya indera pendengaran, yang itu masih berfungsi dengan baik oleh pasien tidak sadar, walaupun dia tidak bisa membalas ya respon bicara gitu ya, tetapi dia itu mendengarkan ya. Pada saat komunikasi dengan klien mengalami gangguan tingkat kesadaran, hal-hal berikut perlu perawat perhatikan. Pertama, berhati-hati ketika melakukan pembicaraan verbal dekat dengan klien. Karena apa? Ada keyakinan bahwa organ pendengaran merupakan organ terakhir yang mengalami penurunan penerimaan rangsang pada individu yang tidak sadar.
Individu yang tidak sadar seringkali dapat mendengar suara dari lingkungannya, walaupun ia tidak mampu meresponnya sama sekali. Ini tadi yang saya bicarakan. Ya, jadi pasien tidak sadar itu dia mendengar, ya. Ini kayak umurnya kayaknya suara Jawa loh, ya. Itu ngomong kayak gitu dekat pasien, ya. Itu kayaknya pasien itu untuk umurnya udah gak panjang lagi tuh, udah kritis banget ya dan segala macam. Itu terdengar oleh pasien. Ya, jadi hati-hati, nggak boleh ya, kita harus tetap menjaga etika, bagaimana kode etik perawat terhadap klien itu ya, itu harus dijaga. Ambil asumsi bahwa klien dapat mendengar pembicaraan kita, ya, maka usahakan mengucapkan kata dengan menggunakan nada yang normal dan memperhatikan materi ucapan yang kita sampaikan di dekat klien. Ya, seperti kalau kita mau nyuntik itu tetap kita komunikasi. Kita mau melakukan tindakan apapun, kita tetap melakukan komunikasi. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ini dengan saya Suster Titi. Jadi bisa kamu tepuk bahunya ya dengan sentuhan gitu biar dia pasien itu merasakan kamu hadir. Makanya kan ada juga tuh kalau misalnya keluarga datang nengok, pasien tidak sadar, pasiennya juga ikut menangis gitu ya. Ada air mata yang keluar ya, itu karena respon dia itu masih mendengar tapi dia tidak mampu untuk untuk membalas ya dengan ucapan juga. Selanjutnya, ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien. Jadi sebelum kalian menyentuh itu juga kalian komunikasi. Permisi Bapak, saya mau buka baju Bapak. Ya, ini perutnya mau saya periksa Bapak, gitu ya. Jadi ada sentuhan yang diyakini dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat efektif pada klien dengan penurunan kesadaran. Ya, jadi tadi, Assalamualaikum Bapak, sambil tepuk, permisi, saya Suster Titi di sini, gitu. Jadi hadir ya, kamu tuh hadir di dekat pasien, pasien mendengarkan. Upayakan mempertahankan lingkungan setenang mungkin untuk membantu klien fokus pada komunikasi yang dilakukan. Jadi kalau pasien di ruang ICU kan biasanya terdengar suara-suara tit, tuit, apa ya, terus alat-alat monitor ya, ada alat untuk memonitor macam-macam pernafasan ada, nadi ada ya kan, yang kayak sandi rumput yang kayak kalian lihat ya, kayak di TV-TV itu kan memang terdengar jelas ya, alatnya itu bunyi terus gitu. Nah itu walaupun alatnya bunyi tetap keadaannya tenang gitu, tidak bising, perawat ngobrol rame banget hahaha hihihi misalnya, itu tidak boleh ya. Itu bagaimana cara komunikasi pada pasien tidak sadar. Jadi tetap kita komunikasi seperti biasa, bahasanya jelas ya, pakai teknik sentuhannya itu malah lebih baik ya, dan di dekat pasien gitu. Sekian untuk kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, itu ada grup WA, saya hadir, silakan menjawab. Saya menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Kalau mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Sampai sini.